Shalom saudara, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan mengenai tanah Goshen. Beberapa hari yang lalu Tuhan tiba-tiba ingatkan saya karena kita ada dalam pandemi COVID-19 mengenai peristiwa tulah di Mesir. Dan selama tulah itu berlangsung, ada satu daerah yang Tuhan lindungi sehingga umat Tuhan yang tinggal di tempat itu mereka tidak mengalami 10 tulah. Dan ada satu arti yang menarik dari kata Goshen. Saya bacakan dulu dari Kejadian 45 ayat yang ke-10. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Kalau kita lihat di Alkitab, kata Goshen itu berarti datang mendekat. Memang dalam ayat firman Tuhan ini konteksnya adalah datang mendekat kepada Yusuf. Tapi kita tahu bahwa Yusuf adalah gambaran dari Yesus. Di dalam teologi Yahudi ada dua gambaran Mesias. Mesias itu sebagai Ben David, Mesias sebagai raja, tapi juga sebagai Ben Joseph, Mesias sebagai budak, sebagai hamba. Itu sebabnya orang Yahudi percaya bahwa di perjanjian lama Yusuf adalah gambaran dari Tuhan Yesus, dari Mesias yang kita tahu bahwa adalah Tuhan Yesus sendiri. Tapi yang lain di ayat Alkitab juga dikatakan bahwa tangan Tuhan itu menyertai Yusuf. Sehingga ketika Yusuf di Mesir, tangan Tuhan ada atas dia di Mesir. Dan itu sebabnya ketika Yakub dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, mereka datang mendekat kepada hadirat Tuhan, kepada pengurapan Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan dengan judul berkat dari mendekat kepada Tuhan. Dan saya percaya juga dengan working from home, pelajar-pelajar studying from home, dan juga mungkin sebagian besar aktivitas kita lakukan sekarang di rumah adalah alasan yang tepat untuk kita bisa punya lebih banyak waktu luang. Yang seharusnya kita gunakan waktu dalam perjalanan ke kantor, sekarang kita bisa gunakan di rumah. Yang seharusnya waktu kita gunakan perjalanan ke sekolah, ke tempat bekerja, ke tempat usaha, sekarang kita bisa kita bisa lakukan di rumah. Itu sebabnya saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini memotivasi kita untuk kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Nah, apa saja berkat dari mendekat kepada Tuhan? Beberapa hal yang kita pelajari dari Goshen. Yang pertama, di Goshen mereka menikmati tanah yang terbaik. Dalam Kejadian 47 ayat 6 dikatakan, tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik di negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Jadi ini Fir'aun yang berkata, penguasa Mesir. Penguasa Mesir berkata, tanah Mesir ini terbuka untukmu dan kamu boleh tinggal di tanah yang terbaik, itu tanah Goshen. Jadi saya percaya bahwa ada favor. Waktu kita mendekat kepada Tuhan ada perkenanan sehingga orang-orang yang punya otoritas, decision maker, mungkin pemimpin saudara dalam pekerjaan, mungkin customer saudara, mereka punya hati yang ingin memberkati kita. Dan bicara tanah tempat terbaik itu tidak selalu bicara tentang tanah pertanian konteks di sini. Saya percaya tanah tempat terbaik itu bicara dengan sesuatu yang cocok dengan profesi kita, dengan talenta kita, dengan karunia kita. Sehingga waktu kita dekat kepada Tuhan, Tuhan akan tuntun kita ketemu dengan orang-orang, ketemu dengan kesempatan yang terbaik sesuai dengan gift kita, sesuai dengan passion kita, sesuai dengan bakat kita, talenta kita. Dan kita nggak bisa bilang, oh berarti kita memanfaatkan mereka dong. Satu sisi kita dapat yang terbaik dari yang mereka berikan, tapi di sisi lain kita juga akan menjadi berkat bagi mereka. Kita tahu Yusuf selama dia tinggal di Mesir, selama dia bisa mengizinkan meminta orang tuanya dan saudara-saudaranya tinggal di Goshen, juga menjadi berkat. Dia menjadi general manager seluruh tanah Mesir sampai negara itu melewati krisis. Jadi berkat yang pertama waktu kita mendekat kepada Tuhan adalah kita mendapatkan tempat yang terbaik. Lalu yang kedua, mengalami pelipat gandaan. Kenapa mengalami pelipat gandaan? Waktu orang Israel tinggal di tanah Kanaan, Yakub dan ke-11 saudara Yusuf tinggal di tanah Kanaan, mereka cuma sampai 70 orang. Dan tanah Kanaan tidak mungkin mensupport mereka untuk bisa berkembang biak, maaf saya menggunakan kata itu, bertambah banyak, karena resource alamnya tidak cukup. Sehingga Tuhan harus dalam tanda kutip menginkubasi mereka di satu tempat yang terbaik, sehingga mereka bisa bertumbuh secara kuantitas dan kualitas. Di mana? Di Mesir. Karena pada saat itu Mesir adalah negara yang superpower. Secara ekonomi mereka terkuat, secara teknologi mereka terkuat, secara infrastruktur mereka juga terbaik.
Sehingga di Kejadian 47 ayat 27 dikatakan, maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Di Keluaran 1 ayat 7 dikatakan, mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda. Kenapa mereka bisa berlipat ganda? Tentu karena gizinya bagus. Kenapa balitanya bisa bertumbuh dengan sehat? Tentu karena mereka mendapat semua fasilitas kesehatan, semua nutrisi yang baik. Bayangkan kalau Yakub dan keturunannya tinggal di tanah Kanaan, kemungkinan mereka akan diserbu oleh suku-suku di sekitarnya. Tapi waktu mereka tinggal di Mesir, mereka punya hubungan dengan second man in command di negara itu, mereka terlindungi dengan baik. Itu sebabnya yang kedua, waktu kita mendekat kepada Tuhan, ada multiplication. Kita tidak hanya sekedar bertambah, tapi kita mengalami pelipat gandaan. Dan saya berdoa, itu pun bisa terjadi sekalipun di masa krisis. Karena kuncinya adalah kita dekat dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, ada yang disebut menerima berkat generasi atau berkat dari nenek moyang. Waktu mereka di Goshen, kita tahu ceritanya, Yakub mati. Yakub dipanggil Tuhan ketika dia ada di Goshen. Dan di Goshen lah dia memberikan berkat kepada ke-12 anaknya. Dan itu nanti akan ke-12 suku Israel. Nah, kita seringkali membahas Alkitab bicara tentang kutub nenek moyang. Kalau nenek moyang kita terlibat dalam penyembahan berhala, itu akan dibalaskan ke keturunan ketiga dan keempat. Sehingga di pelayanan pelepasan, kita sering berdoa untuk dipatahkan kutub nenek moyang. Tapi di Alkitab ada juga yang namanya berkat dari nenek moyang, berkat dari generasi di atas kita. Ketika mereka melakukan hal yang baik, ketika mereka melakukan pelayanan, ketika mereka mendukung pekerjaan Tuhan, ketika mereka melakukan kehendak Tuhan, maka berkat itu bisa diteruskan kepada anak cucu mereka. Di Galatia 3:14 dikatakan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi ada berkat Abraham. Bagaimana berkat Abraham itu bisa sampai kepada bangsa-bangsa lain kita? Karena Tuhan Yesus. Artinya ada sesuatu yang Abraham lakukan ribuan tahun yang lalu yang membuat kita bisa diberkati. Dan kenapa itu bisa kita alami? Karena Tuhan Yesus. Dan karena kita mendekat kepada Tuhan. Jadi saya berdoa supaya kita menerima berkat yang mungkin orang tua kita atau kakek nenek kita sudah tabur. Dan di mana kita bisa terima itu? Di Goshen, di daerah yang dekat dengan Tuhan, di lingkungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi yang pertama, waktu kita mendekat kepada Tuhan, kita akan mengalami berkat, menikmati tanah yang terbaik. Kita akan mendapat favor, perkenanan. Lalu yang kedua, kita akan mengalami pelipat gandaan. Ada hal-hal yang kita butuhkan yang Tuhan berikan sehingga kita bisa mengalami pelipat gandaan. Yang ketiga, kita menerima berkat dari generasi pendahulu kita, dari nenek moyang kita. Lalu yang keempat, kita mengalami pemulihan hubungan. Saya percaya waktu kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang mungkin selama ini menjauh dari kita atau ada konflik yang terjadi. Waktu kita mendekat kepada Tuhan, kita akan mengalami pemulihan. Dan ini yang dialami oleh keluarga besar Yusuf dan saudara-saudaranya. Di Kejadian 46 ayat 29 sampai 30. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Di Goshen lah Yakub tahu bahwa Yusuf masih hidup. Selama belasan tahun dia ditipu oleh anak-anaknya. Dia katakan bahwa mereka katakan Yusuf sudah mati. Dan selama belasan tahun dia bersedih. Tapi di Goshen terjadi pemulihan hatinya. Waktu dia mendekat kepada Tuhan, dia tahu kebenarannya. Dan bukan hanya dengan Yakub pemulihan terjadi, tapi juga dengan Yusuf dan saudara-saudaranya. Di Kejadian 50 ayat 20, saudara-saudaranya takut. Ini cerita di akhir kitab Kejadian. Saudara-saudaranya takut bahwa Yusuf akan membalas dendam karena ayah mereka Yakub sudah meninggal. Tapi Yusuf berkata di Kejadian 50 ayat 20, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Jadi kakak-kakaknya ternyata selama ini masih hidup dalam ketakutan. Mereka tinggal menunggu waktu. Kalau ayah kita meninggal, Yusuf akan balas dendam. Tapi selama ini ternyata Yusuf sudah memiliki hati yang mengampuni. Hanya di tanah Goshen lah mereka baru tahu kebenaran tentang hati Yusuf. Dan waktu mereka ada di dalam tanah Goshen, dekat dengan Tuhan, hubungan yang puluhan tahun retak Tuhan pulihkan. Jadi saya percaya
ini masa-masanya juga kita mengalami pemulihan. Saudara bersaudara, suami istri, orang tua anak, kakak beradik, apapun yang selama ini retak, mari kita pulihkan. Kenapa? Waktu kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan kerjakan pemulihan. Dan kita butuhkan kesatuan hati saat ini. Kita tidak butuh perpecahan. Sebab tanpa kesatuan hati, Tuhan tidak akan bisa perintahkan berkat. Itu sebabnya mari masing-masing kita ambil waktu ini untuk kita bisa memulihkan hubungan satu dengan yang lain. Lalu yang kelima, mengalami kasih karunia Tuhan. Selama di Goshen, orang Israel itu tidak hidup dalam hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat baru diberikan pada zaman Musa, sesudah orang Israel keluar dari Mesir. Sehingga selama di Goshen, kalau mereka tidak hidup di bawah hukum Taurat, artinya mereka hidup karena kasih karunia. Karena Alkitab mencatat cuma 2 alternatif. Kalau kita mau ikut Tuhan, kita mau diperkenan oleh Tuhan, antara kita hidup menuruti seluruh hukum Taurat, atau kita hanya hidup karena kasih karunia Tuhan. Dan sebelum hukum Taurat diturunkan, orang Israel itu dipelihara oleh Tuhan, karena mereka hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Dan kalau mereka hidup di bawah kasih karunia Tuhan, artinya mereka hidup hanya karena iman. Sebab di dalam Roma 3:28 dikatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi pembenaran cuma 2. Karena hukum Taurat, melakukan hukum Taurat, atau karena iman oleh kasih karunia. Sehingga selama di tanah Goshen, orang Israel itu hidup di bawah kasih karunia karena iman. Dan di Galatia 3:11 dikatakan, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Dan itu sebabnya kenapa mendekat kepada Tuhan itu penting. Saat-saat seperti ini, iman kita lah yang akan membuat kita go through. Bukan karena aturan-peraturan yang kita ikuti. Aturan-peraturan itu baik, tapi kalau aturan-peraturan itu tidak didasarkan hubungan dengan Tuhan, maka itu sia-sia, maka itu akan mati, dan iman kita tidak akan bekerja. Itu sebabnya mari ikut Tuhan bukan karena kita diawasi oleh orang lain, bukan karena kita diawasi oleh suami kita, oleh istri kita, oleh orang tua kita, oleh anak kita, bukan diawasi oleh gembala kita. Mari kita ikut Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, karena kita tidak ingin menyakiti hati Tuhan. Dan iman itu yang akan membuat kita melewati masa-masa krisis ini. Hidup dekat dengan Tuhan adalah hidup oleh iman, bukan karena aturan. Lalu yang terakhir, yang keenam, dan saya motivasi kita lakukan ini, menaikkan seruan kepada Tuhan. Di tanah Goshenlah orang Israel berseru, dan Tuhan mengirim seorang penyelamat bernama Musa. Di Keluaran 2 ayat 23-25, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Orang Israel berseru ketika mereka di tanah Goshen. Waktu itu tidak ada bait suci, tidak ada mesbah, tidak ada hewan korban. Tapi mereka berseru dan Tuhan mendengar. Kenapa? Karena mereka berseru di dalam iman. Mereka bukan didengar karena mereka melakukan ritual hukum Taurat, mempersembahkan korban, bukan. Tapi karena mereka hidup dalam kasih karunia Tuhan, berseru dengan iman mereka. Dan apa itu iman? Ada seorang hamba Tuhan bernama Lester Sumler berkata, iman itu adalah experience. Iman itu pengalaman. Semakin kita punya banyak pengalaman bersama Tuhan, semakin iman kita itu banyak, semakin iman kita itu besar, semakin iman kita itu kuat. Lihat saja Ibrani pasal 11. Daftar pahlawan iman adalah daftar pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Itu sebabnya mari kita lihat masa-masa krisis ini dengan kacamata yang lebih positif. Bahwa lewat pengalaman-pengalaman ini, iman saya akan bertambah kuat. Dan suatu saat, apa yang akan kita bawa ke kekekalan? Iman, pengharapan, dan kasih kita. Dan Tuhan mau lihat iman kita makin bertambah murni lewat banyak krisis kesulitan yang sedang kita hadapi. Di 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, saya mau tutup dengan ayat ini. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi maksud dari semua ini Tuhan mau pakai untuk membuktikan iman kita semakin murni, yang nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Dan suatu saat di kekekalan nanti kita akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan.
Ada satu cerita tentang seorang anak muda. Anak muda ini miskin di kota asalnya, sehingga dia ambil keputusan untuk merantau. Dia beli tiket kapal, kemudian dia berlayar. Tapi di tengah laut, kapalnya tiba-tiba dihantam ombak dan tenggelam. Waktu dia sadar, dia terdampar di sebuah pulau. Dan luar biasanya, ternyata di pulau itu ada banyak intan berlian. Di pantai berserakan banyak intan berlian. Dia bilang, wah, saya kaya raya. Kemudian dia kumpulkan sebanyak mungkin yang dia bisa, lalu dia pergi ke kota terdekat. Sampai di kota itu dia bilang, saya orang kaya, saya punya intan berlian. Saya mau beli banyak barang. Orang-orang kota itu tertawa, hah, kamu salah anak muda. Di pulau ini, di kota ini, intan berlian tidak laku. Kenapa? Karena banyak. Yang laku di sini bawang merah. Kalau kamu jadi orang kaya, kamu harus punya banyak bawang merah. Oh gitu ya? Singkat cerita, dia menjadi orang kaya dan dia punya banyak bawang merah. Kemudian dia ambil keputusan, saya sekarang mau pulang kampung. Saya mau tunjukkan bahwa saya orang kaya. Dia penuhi satu kapal dengan bawang merah. Dan dia berlayar pulang. Sampai di kota asalnya, dia berkata, Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya orang kaya. Saya punya banyak bawang merah. Tapi sampai di kotanya orang-orang tertawakan, di sini bawang merah nggak laku. Dan bawang merah bisa busuk. Bawang merah bisa hancur, bisa rusak. Dan anak muda sadar ternyata di kota asalnya, apa yang bernilai di tempat perantauannya dan di kota asalnya berbeda. Ini bicara tentang bahwa semua manusia sedang merantau di muka bumi. Kita pikir kita bisa meraih intan berlian, kita bisa kumpulkan semuanya, dan suatu saat kita bawa pulang kekekalan. Tapi saya mau beritahu bahwa di surga nanti intan berlian kita tidak laku. Bukan saya bilang bahwa di surga itu bawang yang laku ya. Itu cuma ilustrasi. Tapi saya mau bilang, seringkali kita salah kaprah. Kita pikir yang kita kumpulkan di bumi nanti akan berarti di kekekalan. Tapi Alkitab berkata, imanmu yang nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana, itu yang akan membuat kita memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Jadi saya sungguh berdoa, let's be positive. Lihat semua keadaan ini lewat di rumah saja atau lewat working from home. Mari ambil waktu ini mendekat kepada Tuhan. Karena waktu kita mendekat kepada Tuhan, kita akan mengalami banyak berkat seperti yang kita sudah pelajari hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami bisa melihat semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kami, membawa kami semakin dekat dengan Engkau. We are not going to be bitter, we're gonna be better, Tuhan. Kami berdoa supaya waktu kami semakin dekat dengan Tuhan, kami akan mengalami banyak hal baik, seperti yang orang Israel alami di tanah Goshen. Kami akan mengalami pemulihan hubungan, kami akan mendapatkan favor dari Tuhan, kami akan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tapi di atas semuanya itu Tuhan, kami akan punya pengalaman iman yang akan kami bawa di kekekalan nanti, sehingga kami bisa berikan hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati umat-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.